Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku Allah, tak ada Tuhan yang disembah oleh manusia, tak ada Tuhan yang disembah oleh makhluk kecuali aku, maka beribadahlah kepada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini di Ramadan ke-8 semua Bapak Ibu nampak sehat. Sehat Bapak Ibu? Cuma masalahnya saf makin maju, peserta makin berkurang. Kalau tengok pekan lalu dengan pekan sekarang, nampak betul beda peserta. Pekan lalu ramainya mungkin 2 kali ini, sekarang makin berkurang. Mudah-mudahan yang mulai berkurang tu balik lagi. Karena Ramadan ni mestinya makin ke ujung makin digaspul kata orang sekarang. Nabi Muhammad makin ke ujung makin meningkat. Kalau kita makin ke ujung makin hilang dari masjid. Mudah-mudahan balik lagi insya-Allah. Salawat berangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua patut juga untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajaran pengurus panitia Ramadan beserta jajaran imam masjid, para alim ulama, tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita serta hadirin hadirat, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengkajian di pekan lalu. Saya fokus mengkaji masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Pagi ini akan saya singgung tentang sifat 20. Sifat 20 dalam usaha manusia beriman kepada Allah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, dari mana asalnya sifat 20 dan kenapa sifat 20? Lalu sifat 20 ini berdasarkan Al-Quran hadis atau tidak? Pagi ini insyaAllah kita jawab. Poin pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kewajiban kita adalah mengenal Allah, beriman kepada Allah. Maka Al-Quran bila kita tengok metodenya menyuruh kita untuk berfikir. Tengok alam ni, lalu dari hasil apa yang kita tengok di alam ini membuat kita kenal dengan Allah. Dalam Al-Quran itu tak dijelaskan bahawa Allah sifatnya mesti 1, 2, 3, 4, 5. Tak jelaskan begitu. Tapi ayat-ayatnya membuat kita berfikir tentang bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian membuat kita berfikir bahawa alam ini diciptakan oleh penciptanya, dan pencipta itu kita simpulkan nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin penting Bapak Ibu. Tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis menyebutkan mengenal Allah itu mesti 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada. Lalu dari mana ulama datang dengan sifat 20?
dari pengkajian Al-Quran, dari pengkajian hadis Nabi, dan dari nalar mereka berfikir, mereka menyimpulkan bahwa kita kalau ingin kenal dengan Allah, lalu iman dengan Allah, muncullah konsep sifat 20 itu. Jadi dari hasil ulama berfikir, sama macam kita ketika mengelola masjid ini, bagaimana masjid ini jamaah ada asupan rohani, termasuk ada asupan jahat jasmani. Berfikirlah pengurus, apa mereka lakukan? Dibuat ada pengajian, dibuat ada majlis zikir, dibuat ada solat jamaah, dibuat berbagai kegiatan-kegiatan yang gunanya membuat asupan rohani bagi jamaah. Lalu bagaimana ada asupan jasmani pula? Dibuatlah Jumat berkah, dibuatlah berbuka bersama, dibuatlah kegiatan-kegiatan lain yang nanti jamaah bisa makan bersama-sama di Masjid Baitus Salam. Dari mana muncul itu? Berfikir bahwa kita perlu menghidupkan masjid, mengimarahkan masjid dengan cara jamaah ini mau datang ke masjid. Apa caranya biar datang ke masjid? Kita buat program di masjid. Itu kira-kira nalarnya. Dari mana munculnya? Manusia berfikir, ulama berfikir. Setelah membaca ayat Quran, membaca hadis Nabi, tak semua umat ini bisa membaca macam mereka. Karena tak semua umat bisa membaca macam mereka, mereka simpulkanlah, kalian umat kalau ingin kenal Allah dengan iman yang membuat kalian iman yang tak ragu, yang bisa membedakan Tuhan yang asli dengan Tuhan KW. Sebab Tuhan ini banyak pula Tuhan KW-nya, Bu. Kan ada yang mengaku bintang Tuhan, bulan Tuhan, matahari Tuhan, dewa Tuhan, batang kayu Tuhan, batu Tuhan, banyaklah. Jadi bagaimana manusia ini bisa membedakan Tuhan yang asli dengan Tuhan KW? Bagaimana imannya kuat, tak goyah dengan beriman pada Tuhan yang asli itu? Maka ulama menyimpulkan inilah di antara cara mengenal Allah itu, sifat 20. Ibaratnya, Bapak Ibu, kalau misalnya kita sedang lapar, lalu di meja kita, apakah Bapak Ibu lebih suka dihidangkan nasi, lauk tinggal disantap, atau dihidangkan di situ, ditaruh daging, ditaruhnya santan, ditaruhnya di situ ada cabai, ada tomat, ada bawang putih, ada jahe dan segala macam. Bapak Ibu lebih suka yang mana? Makanan terhidang atau bahan mentah yang terhidang? Ini perut lapar nih. Apa yang kita perlu saat itu? Yang kita suka yang sudah terhidang. Kalaulah sempat yang sudah terhidang itu tinggal kita santap, kita pula membuat diri kita berfikir mana bahannya, itu berarti ingin menyusahkan diri sendiri. Kalaulah saya jika ditanya orang lebih suka mana, suka yang tinggal santap. Kalaulah rendang, tinggal digigit rendang tuh. Tak lagi berfikir bagaimana daging berubah jadi rendang, dimasak berapa jam, dibakarnya dengan kayu bakar atau kompor. Tak lagi berfikir itu. Jadi kita kan kadang-kadang ada orang yang pula cara berfikirnya itu sunsang. Sudahlah dihidangkan makanan tinggal santap, dia menyibukkan diri. Ini nasinya beras Solo atau beras Bunga Raya? Dimasaknya pakai kayu bakar atau pakai rice cooker atau pakai kompor? Panjang tanya dia. Ini masaknya 1 jam 2 jam, sudah dikukus atau belum? Oh, panjang tanya. Itu baru satu nasi. Belum tanya lagi rendang nih. Ini dagingnya daging sapi, daging rusa, daging kambing atau daging kuda. Dimasaknya sebelum tadi dibuat jadi rendang, direbus dulu atau tidak? Oh, jangan-jangan sudah 10 jam menyelesaikan pertanyaan itu belum juga makan-makan. Perut dah lapar. Itulah pekerjaan orang sekarang itu, yang dia sebenarnya lapar tinggal santap, tapi sibuk mencari bahan mentah.
dan bertanya proses bahan mentah. Sehingga ketika dibuat pengajian dijelaskan oleh ustaznya, ditanya, apa dalilnya ustaz? Mengerti? Padahal kalau disuguhkan betul dalil, dia tak pula paham. Dia tak pula bisa menghubungkan antara dalil dengan masalah yang sedang kita cakapkan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dahulu sayang ulama kepada kita, Al-Quran dan hadis jumlahnya banyak. Itu kalau seandainya kita ingin menyimpulkan, itu pekerjaan pertama kita hafal dulu semua ayat dan hadis. Dua, paham makna setiap ayat dan setiap hadis. Tiga, kita bisa mensinkronkan setiap makna ayat dari sekian ribu ayat dan hadis di antara jutaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak, bisa jadi kita kontradiksi dengan diri kita sendiri. Kemarin bilang boleh, sekarang tak boleh. Kenapa? Jumpa hadis yang lain, jumpa ayat yang lain. Ulama paham betul, umat tak mungkin menghafal semuanya, tak mungkin mereka mengkaji tafsir semuanya, tak mungkin umat mereka bisa mensinkronkan setiap ayat. Maka dimunculkanlah produk-produk Quran dan hadis dalam ranah keyakinan namanya akidah atau tauhid. Lalu sampai di kita, bukunya sudah tinggal dibaca, tinggal dikaji. Dalam ranah amaliyah, bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita puasa, bagaimana cara menunaikan zakat, bagaimana kita berumrah, bagaimana kita cara makan yang halal, bagaimana cara kita untuk berobat kalau kita sakit, sudah dijelaskan dalam kitab fikih. Lalu mana akhlak yang patut akhlak kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada saudara kita, kepada anak kita, kepada pasangan hidup kita. Dijelaskan akhlaknya dalam kitab akhlak atau tasawuf. Jadi akhlak, akidah, fikih itu produk instan Al-Quran dan hadis, tinggal kita amalkan. Ranahnya beda-beda. Satu ranah keyakinan, dua amaliyah, yang ketiga akhlak. Jadi Bapak Ibu, cara belajar yang paling simple itu, yang paling mudah itu, Bapak Ibu tak usah mengkaji masing-masing masalah apa dalilnya. Cukup tanya kepada ustadz atau hadir pengajian. Nanti di akhirat kalau sempat salah, Bapak Ibu gampang menjawabnya. Kenapa kamu salat zuhur 5 rakaat dalam salat zuhur kamu? Tinggal jawab, waktu pengajian kata Ustaz Al-Noh, zuhur tu 5 rakaat. Dia yang ngasih tahu ya Allah. Kalau salah dia tanggung jawab. Kira-kira Bapak Ibu lebih simpel mana? Satu, itu ustaz itu yang ngajarkan salah ya Allah. Yang kedua, setelah saya baca ayat Quran, saya baca hadis, kesimpulan saya begini. Lebih simpel yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang paling simpel itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ditanya di akhirat oleh Allah, kenapa kamu waktu zakat itu salah cara kamu zakat? Itu gara-gara ustaz yang ceramah di Baitul Salam mengajarkan begini ya Allah. Kalau salah ustaz itu yang salah ya Allah. Paham Bapak Ibu? Simpel beragama seperti itu. Daripada saya cari di Sahih Bukhari ya Allah katanya begini, di Sahih Muslim begini, Sunan Abi Daud begini. Rupanya kata Allah yang kau baca itu salah. Engkau mengkaji masalah zakat dibaca bab sedekah, maka tak pernah benar kau berzakat. Mengerti Bapak Ibu? Maka yang paling simpel itu mendengar ustaz pengajian atau bertanya kepada ustaz, bagaimana masalah ini mesti saya buat, apa yang mesti saya yakini dalam agama. Itu lebih simpel. Nah, makanya aneh orang-orang sekarang kerjanya sibuk bertanya apa dalilnya ustaz. Berjumpa orang macam itu. Orang yang bertanya macam itu sebenarnya bukan orang yang sedang belajar. Itu orang yang sedang dalam hatinya ada sifat sombong, takabbur, untuk memastikan bahwa dia adalah orang yang kata dia sesuai dengan Quran dan Sunnah, orang lain tidak. Karena dia akan dapati orang-orang nanti tak bisa menjelaskan langsung dari Quran dan hadis. Dia akan mendapat begitu. Kenapa?
ulama kita membuat kitab itu beragam. Dari dulu kitab yang dibuat tu untuk anak-anak belajar pemula itu tak dikasih dalil. Kenapa? Anak kalau pemula atau kita yang baru pemula dalam belajar agama ingin solat, yang kita perlu tu kalau solat gimana caranya Ustaz? Takbir, lalu baca bismillah, baca Fatihah, lalu rukuk, lalu i'tidal, lalu sujud, lalu duduk antara sujud, lalu sujud lagi, berdiri lagi, lalu tasyahud, nanti salam. Itu yang diperlukan. Bukan belajar setiap masalah ini dalilnya begini. Kapan dia mau sholat? Paham maksud saya? Orang ketika dia sudah wajib sholat karena sudah baligh, yang dia perlukan kalau berwuduk, gimana cara berwuduk? Bukan dalil wuduk lagi. Kalau mau sholat, gimana cara sholat? Supaya ketika sholat datang azan, tinggal dia kerjakan sholat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selama ini kitab-kitab ulama dibuat tak ada dalil, menyesuaikan kebutuhan orang awam, para pemula. Mereka tak butuh itu. Yang butuh dalil itu siapa? Orang yang sudah lama mengaji, yang dia bisa mengkaji bagaimana sebuah dalil bisa disimpulkan. Tapi orang awam dia tak perlu itu. Sama macam lapar tadi. Ketika lapar itu diperlukan ada nasi tengah santap, santap je lagi. Tak usah bertanya macam-macam. Kalau bertanya macam-macam, justru makin lama menahan lapar, tak juga makan-makan. Faham analogi Bapak Ibu? Balik saya kepada pangkal tadi, bahwa ulama kita sudah menyimpulkan, tinggal kita untuk menerima, mengkaji dan meyakini yang mereka simpulkan untuk kita. Maka dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, saya ulang nalarnya, bahwa manusia memiliki keyakinan itu 3 sumbernya. Saya yakin sekarang berada di Masjid Baitus Salam sebab saya baca di depan tu ada pelang Baitus Salam. Di sini tertulis daftar nama-nama peserta kurban Masjid Baitus Salam. Ketika berjumpa dengan jamaahnya, dengan pengurusnya, dengan imamnya, ini adalah jamaah Baitus Salam. Indra saya. Pagi ini saya merasakan sejuk di Baitus Salam karena AC-nya hidup semua. Betul ni hidup semua? Jangan AC banyak aja tapi tak hidup sebagian. Sejuk dalam ni. Sehingga saya yakin di Baitus Salam kalau kita solat, sejuk solat di situ. Lalu segala apapun yang saya rasakan dalam kehidupan saya dengan indera saya, yakin saya bahawa di depan saya ada Baitus Salam, di depan saya ada rumah masjid yang kita sejuk di dalamnya dan segala macam. Yang kedua, kita tidak dengan indera, sebab tak sampai indera kita ke situ. Khabar, berita. Asal orang lewat ke Jalan Sudirman Pekanbaru, di depan kantor gubernur ada tugu. Tugu tu dah mulai banyak rusak sekarang dah. Entah dicuri orang, entah dimakan rayap, entah apa ceritanya. Yang jelas depan kantor gubernur pun besi-besinya dah mulai banyak, besi plat dah mulai banyak hilang. Jadi kalau Bapak Ibu sempat jalan di depan kantor gubernur tu, terutama yang arah kantor gubernurnya, itu dah banyak bagian bawah tu besinya hilang. Jadi asal orang lewat Jalan Sudirman depan kantor gubernur, dia cerita ada sebuah tugu macam perempuan Melayu sedang menari. Tari zapin kata orang menyebutnya. Lalu saya tak pernah lewat jalan itu. Cuma asal orang Pekanbaru lewat jalan itu cerita, di depan kantor gubernur ada tugu Zafin atau tugu 0 km. Setiap orang cerita, karena ceritanya sama, tak mungkin semua orang itu berbohong. Saya percaya. Semua asal lewat orang Sudirman, mau istri, mau anak, mau orang lain, mau jamaah, mau orang tua, siapa saja cerita, dia menyebut ada tugu Zafin di situ. Percaya saya bahwa ada tugu Zafin di situ. Asal ke Bukit Tinggi, orang bercerita ada jam gadang. Entah sekarang masih ada atau tidak. Cuma kemarin beritanya masih ada jam gadang itu. Asal orang ke Bukit Tinggi cerita ada jam gadang.
sehingga orang Pekanbaru yang tak pernah ke Bukit Tinggi pun percaya bahawa di Bukit Tinggi ada jam gadang. Apalagi sekarang zamannya sudah lebih canggih lagi. Kawannya main ke Bukit Tinggi, begitu ada jam gadang, coba video call dong. Ada tidak jam gadang itu? Ditengokkanlah. Oh, betul ada jam gadang itu. Yakin kita. Dari mana? Berita. Ada yang ketiga, tak bisa dengan indera, tak bisa dengan berita. Yang ketiga, orang bertanya, ini ustaz ni sudah berbini atau belum? Jamaah tak ada yang kenal dengan saya, tak ada yang pernah ke rumah saya. Maka apa kata jamaah? 3 kemungkinan. Ustaz tu pasti berbini, 2 pasti tak berbini, 3 bisa berbini, bisa tidak. Betul? Tak lebih dari 3 tu jawapan. Maka begitu juga, ada anak, ada bapak. Apa logika orang? Anak itu pasti lebih muda daripada bapaknya. Tak bisa lebih dari itu. Kan kemungkinan 3. Antara 2 orang, bapak dengan anak. Anak lebih muda, anak lebih tua, atau bapak dengan anak sama-sama muda atau sama-sama tua. 2 kemungkinan tak mungkin. Sama tua, sama muda, tak mungkin. Bapak lebih muda, tak mungkin. Tinggal 1 kemungkinan, anak pasti lebih muda daripada bapaknya. Itu nalar. Bilangan kalau nak genap pasti ganjil. Semua orang nalarnya sama. Maka ketika mengimani Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Yakin kita sumbernya 3, indera, berita, nalar. Tapi dengan indera tidak mungkin kita mengenal Allah, kecuali mengenal Riau melalui Pak Indra yang PLH Sekda sekarang. Betul Pak Indra namanya Pak? Yang Sekda Riau sekarang, PLH Sekda, PJ Sekda ya. Yang PJ Sekda Pak Indra namanya. Jadi mengenal Allah dengan indera itu tak mungkin. Kita lihat bagaimana bentuk Allah, itu tak bisa. Jangankan kita, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj melihat Allah dengan mata kepala atau tidak? Beda pendapat sahabat Nabi. Apalagi kita-kita ni. Maka tinggal 2 lagi. Bagaimana cara kalian iman kepada Allah? Dengan berita, dengan nalar. Mana berita yang menjadi dasar kalian iman kepada Allah? Al-Quran dan hadis. Karena 2 berita itu yang valid, tak mungkin berdusta. Dan tentang Allah yang tahu hanya Allah dan orang yang dikasih kabar oleh Allah, Nabi. Makanya Quran dan hadis sumbernya. Sudah itu yang kedua, nalar. Oleh karena itu dalam kajian akidah, dalilnya 2. Dalil nakli, dalil akli. Apa dalil nakli itu? Quran dan hadis. Dalil akli itu nalar kita berfikir. Contoh, dari sifat-sifat Allah yang kita pelajari, ada sifat namanya sifat wujud, ada sifat qidam, sifat baqa. Bagaimana kita meyakini sifat wujud? Kita tengok. Allah Subhanahu wa taala pasti bersifat wujud. Apa maknanya? Pasti ada. Dari mana dasarnya? Dalil pertama adalah adanya alam ini. Apa dasarnya adanya alam ini? Adanya ciptaan mengharuskan ada pencipta. Tidak masuk akal ada suara terdengar di luar tapi yang bercakap tak ada. Tidak masuk akal ada ciptaan, ada alam semesta, ada kita, ada langit, bumi dan segala macam, tapi yang membuatnya tak ada. Itu tak terima akal manusia. Pasti kalau ada alam jagat raya ini ada yang menciptakan. Terdengar suara di luar, ada sumber suara. Betul. Kalau sempat sore nanti bapak ibu berbuka dengan bakwan dengan risoles, pasti ada ibu-ibu yang membuatkannya. Betul. Terima bapak ibu, ada cendol di depan, ada cincau. Ini jangan dibayangkan sekarang, nanti aja. Ada tapai, ada durian segala macam, tapi tak ada yang membuatnya ke hadapan bapak ibu. Masuk akal bapak ibu? Tak masuk akal. Makanya orang Arab Badui ketika ditanya, bagi engkau apa dalilnya Allah itu ada? Apa kata dia? Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada kubang onta, pasti ada onta.
Kalau ada kubang kerbau, kata kita orang Kampar. Kalau orang Kampar kan biasa ternak kerbau kan. Kurban orang Kampar tu biasanya kerbau, bukan sapi. Betul Pak ya? Orang Kampar sini pasti tahu sekali. Kalau ada kubang kerbau, pasti ada kerbau. Tak mungkin ada kubang kerbau, kerbaunya tak ada. Lalu kata orang-orang Badui tadi, warrauthu 'alal hamir. Kalau adalah tinja daripada keledai berserak di jalan, pasti ada keledainya. Tinja tu Bapak Ibu ya. Ada satu, saya kalau ke Panam tu sering ketawa dengan isteri saya. Nengok mobil penyedot tinja itu, apa namanya? Berkat yakin tinja. Paham maksud saya? Apa kata saya ke isteri? Yakin dengan tinja aja punya mobil orang tu, apalagi yakin dengan Allah, kata saya. Kan kalau orang salah baca berkat yakin tinja, nah itu kan kalau dibaca selalu, baca terus itu kan, berkat yakin dengan tinja aja jadi dia gitu. Punya mobil juga, dia punya usaha, punya PT juga orang tu, apalagi yakin dengan ilmu, yakin dengan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ada tinja pasti ada keledai. Tak mungkin ada tinja tak ada keledainya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, simple orang-orang Badui itu berfikirnya. Sudah itu kata dia, wa atharul aqdam 'alal masir. Kalau ada bekas jejak kaki orang, pasti ada orang lewat di situ. Tidak mungkin ada bekas jejak kaki orangnya tak ada. Apa kata dia? Maka alam ini zata was-sama'i zata buruj. Langit ini zata abraj, kata dia. Langit ni ada bintang ke bintang, kalau malam dia nampak, siang dia tak ada. Siang ada matahari, malam tak nampak. Malam bulan ada, siang tak nampak. Kadang muncul, kadang tidak. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang terang, ada yang tak terang. Ini menunjukkan ada yang mengatur macam itu. Tak mungkin dia ada sendiri. Malam berubah jadi siang, siang berubah jadi malam. Itu tak mungkin terjadi dengan sendirinya. Lalu wal ardu zatu fijaj. Bumi ini menghampar dan bentuknya tak satu bentuknya. Ada yang gunung, ada yang lembah, ada sungai, ada danau, ada padang rumput, ada yang bisa jadi tempat pemukiman masyarakat, ada untuk ternak kita bisa makan, ada sumber penampung air. Itu menunjukkan segala sesuatu itu diciptakan oleh yang mencipta dan sangat teratur. Begitu cara berfikirnya. Wal biharu zatu amwaj. Kalau kita tengok laut, itu airnya bergelombang, tidak tenang aja. Kalau dia tak dicipta, tak diatur oleh penciptanya, maka air laut itu kemungkinan dia tenang je terus, tapi dia bergelombang. Bahkan saking takutnya kita, asal tinggi gelombangnya lari ke tempat yang tinggi. Di Padang itu ceritanya, asal sedikit tinggi gelombangnya lari orang ke daerah Indaruang. Ini kalau orang Padang selalu paham ini. Orang Taplau itu lari ke Indaruang. Kenapa? Takut tsunami. Sebab pengalaman di Aceh, orang meninggal 200.000 lebih dalam satu waktu karena tsunami yang mengamuk dari laut Samudra India. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kata dia tak mungkin, kadang pasang naik, kadang pasang surut, kadang gelombang itu tinggi, kadang rendah. Itu tak mungkin kalau dia terjadi begitu saja. Pasti ada pencipta. Maka kata mereka, dengan seperti ini nalarnya, Allah itu pasti ada, alam ini pasti ada yang menciptakan. Maka mereka yakin pasti ada Allah, pasti ada pencipta. Itu cara nalar mereka berfikir, Allah itu pasti ada. Cuma kalau tak nampak oleh kita, jangan pula berfikir setiap yang tak nampak dia tak ada. Kenapa? Banyak yang tak nampak dia ada. Ini Bapak Ibu yakin tidak? Mikrofon yang sempat saya bicara sekarang ada arus listrik di dalamnya. Yakin? Tak nampak saya, tapi ada arus listrik. Tu lampu yang terang tu, AC yang sekarang hidup tu, itu ada arus listrik. Tak nampak oleh kita, tapi bendanya ada. Jadi jangan pula berfikir nanti, tak pernah kami nampak Allah itu. Ada atau tidak Allah itu? Ini nalar yang kasat mata, tiap kita bisa merasakan. Kalau anak sekarang di tangannya dibuka HP,
dibukanya di situ wifi. Asal ada di masjid atau ada satu tempat spot wifi, menyambung HP-nya dengan wifi tadi, bisalah dia buka Facebook, dia bisa buka Twitter, dia Instagram, semua media sosial di situ. Pernah nampak kita macam mana hotspot daripada wifi itu kepada HP kita? Tak nampak oleh kita. Sama macam radio dan TV kalau orang dahulu. Radio di rumah kita, acara di Jakarta, kok bisa pula radio itu bisa menangkap di Jakarta? Paham Bapak Ibu? Jadi tak semua yang tak nampak itu tak ada. Tak nampaknya kenapa? Keterbatasan kemampuan kita untuk melihat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti ada. Dalilnya apa? Adanya alam ni. Sudah itu. Kalau orang bertanya, apalagi bukti yang lain Allah ini ada? Kalau kita tengok alam ini, unsur-unsur semua alam ini ukurannya tak satu saja, tapi beragam ukuran besarnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Masjid kita ni, kalaulah batu besar kepala aja semua, atau besar tinju semua, tak jadi masjid kita ni. Tapi Allah jadikan ada yang semen sangat halus, ada pasir, ada kerikil, lalu ada batu yang besar-besar, sehingga kita pasang, ada yang di pondasi, ada yang kita pasang untuk dinding, ada nanti yang untuk atap, sehingga Baitul Salam ni tak bertiang masjid satu pun di tengahnya. So ada sebagian masjid banyak pula tiang pada orang kadang-kadang. Apalagi kalau pergi ke Jambi, ada satu masjid 1000 tiang tu minta ampun banyak tiangnya. Ini Baitul Salam tak ada satu pun tiang, sehingga mau duduk dimanapun menengok ustaz tu jelas. Jadi Allah jadikan alam ini beragam ukurannya. Ketika beragam ukuran, ada besar, ada kecil, ada halus, ini menunjukkan pasti ada yang mendesainnya, pasti ada yang membentuknya. Bukan dia tercipta dengan sendirinya, bukan dia kebetulan, tapi ada yang menjadikan macam itu. Termasuk Bapak Ibu, kalaulah kita merenung yang ada di badan kita ini, setelah kita makan makanan masuk dalam tenggorokan, itu sampai mohon maaf keluar lagi ditandas nanti, itu punya proses yang panjang. Bagaimana dia dilumat oleh gigi kita pertama, masuk ke dalam, nanti enzim-enzim merubah dia, masuk pula ke usus, masuk pula ke lambung, sampai pula menjadi energi bagi badan kita. Lalu nanti ada yang jadi darah, ada yang menjadi energi daging dan segala macam. Lalu sebagian dikeluarkan, sebagian tersisa dalam badan kita. Ada yang keluar dalam bentuk keringat, ada yang keluar dalam bentuk urin, ada yang keluar dalam bentuk tinja dan segala macam. Itu tak mungkin dia terjadi hanya lewat begitu saja, tapi pasti ada yang mengatur dengan sebuah proses yang itu hanya pencipta yang bisa seperti itu. Pernah Bapak Ibu mengatur lambung dan usus dalam perut? Mana tahu ada pula yang stylenya kan? Usus 12 jari, usus segala macam. Bagaimana jangan sampai terjadi usus buntu? Tak ada yang bisa mengaturnya. Tapi dia bergerak, berjalan, tersistem, karena ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya seperti itu. Lalu kalau kita tengok lagi, apa buktinya Allah ada? Alam ini dia teratur, semua prosesnya saling kait-mengait. Coba tengok, hujan turun. Tidak. Kalau kita tengok hujan setelah turun, air itu masuk ke tanah. Ketika masuk ke tanah, ada yang mengalir ke sungai, masuk ke danau, masuk ke laut. Nanti yang masuk ke tanah itu ada pula menjadi makanan bagi tanaman kita. Ada yang kemudian keluar dari sumur kita. Lalu dari sumur tadi kita sedotlah air, naik ke toran kita, turun lagi ke keran kita. Kita bisa mandi, bisa berwuduk, bisa mencuci, bisa berbagai hal dari air yang keluar tadi. Padahal kalau kita tengok hujan itu tetes-tetes cuma. Tapi Allah jadikan air tadi, dia berproses bagaimana menjadi manfaat bagi manusia. Kalau tak ada air, saya tak tahu entah bagaimana cara kita sampai sekarang membersihkan benda kotor sekitar kita. Mencuci piring, kira-kira kalau ibu-ibu lah berpikir, tak ada air, apa yang bisa membersihkan piring itu sekarang? Kalau tak ada air. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, semua yang Allah jadikan ini tersistem. Bahkan angin pun tak pernah kita nampak
Tapi kalaulah kita berfikir dan belajar, angin bisa membantu proses penyerbukan tanaman, sehingga kawinlah tanaman dengan tanaman, berkembang biaklah tanaman, berbuahlah tanaman, berbunga tanaman, datang manfaat untuk kita. Belum lagi kalau kita tengok, misal kalau kita pergi ke Jepang, ke Korea sana, ada musimnya musim sakura pula. Itu tak mungkin terjadi dengan begitu saja. Ada yang mengaturnya. Dan kalau kita tengok kayak di Jepang itu, tak setiap bulan, tak setiap saat muncul bunga yang cantik itu. Tak setiap saat muncul ada saljunya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua itu tersistem, semua itu punya hubungan kait mengait, semua itu punya ukuran yang tak sama, semua itu menunjukkan bahwa ada pencipta yang menciptakan. Maka apa dalilnya Allah itu ada? Adanya alam. Apa dalilnya Allah ada? Alam ini tersistem. Apa buktinya Allah itu ada? Bentuk alam ini tak satu saja, tapi Allah jadikan dengan ukuran beragam, menunjukkan bahwa pasti ada yang mencipta, ada yang mengatur, sehingga menjadi manfaat dan fungsi untuk manusia dengan banyak fungsi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tekankan Bapak Ibu, yakinkan anak-anak kita Allah itu pasti ada, nak. Yakinkan anak kita, yakin dia dengan Tuhan. Pahamkan mereka Allah itu pasti ada, Tuhan kita pasti ada, nak. Dan kita mesti beribadah kepada Dia, sebab Dia yang telah menciptakan, Dia yang telah memberi segala-galanya, Dia yang telah memberi rizki, menjaga, Dia yang telah menyediakan segalanya untuk kita. Mesti kita yakinkan anak kita. Karena kalau tidak, anak-anak kita, mohon maaf anak-anak sekarang, dunianya serba instan, dunianya serba mudah, dunianya serba tak perlu memikir berat. Dia jangan-jangan besarnya tak kenal dengan Tuhan, tak yakin dengan Tuhan, dan anak-anak kita korban berbagai pemikiran sesat, korban bentukan siang dan malam, dan tak terkendali oleh kita. Akan kemana anak itu ketika kita tinggalkan nanti? Akankah dia beriman? Akankah dia sholat? Akankah dia masih mengenal masjid? Akankah ketika mendengar azan dia tahu bahwa itu panggilan Allah untuk dia segera sholat? Ini penting Bapak Ibu dirahmati Allah. Karena hari ini diantara masalah anak-anak kita, masalah dunia keseluruhan, orang tak lagi yakin dengan Allah, tak mengenal Allah, sehingga hidup ini hidup hedon, hidup orang yang mana mau senang saja. Maka orang berlomba-lomba mengumpulkan materi. Tak lagi terpikir orang bahwa dia pulang nanti kepada Allah tak membawa materi. Maka ini mohon ditekankan kepada anak-anak kita, kita punya Allah, kita punya Tuhan, nak. Kita mesti ibadah kepada Dia, nak. Kita mesti yakin dengan Dia. Ini poin diantaranya kajian kita pagi hari ini. Allah itu pasti ada. Maka kalau kita masuk kepada dalil Al-Quran nanti, apa kata Allah? Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku Allah, tak ada Tuhan yang disembah oleh manusia, tak ada Tuhan yang disembah oleh makhluk kecuali aku, maka beribadahlah kepada aku. Allah menjelaskan tentang dirinya dalam Al-Quran. Dia Tuhan. Kalau Dia Tuhan, berarti Dia yang menciptakan. Kalau Dia Tuhan, berarti Dia yang telah menjadikan kita hidup dan mati, Dia yang menyediakan rizki, Dia yang menjaga kita, dan nanti kepadanya kita akan kembali. Sehingga kalau orang bertanya dari mana kita datang, mau mengapa kita di dunia ini, dan hendak kemana kita, jawabannya ada Allah tempat kalian datang, ada Allah yang menyuruh kalian untuk berbuat di dunia dalam jangka waktu sebentar, dan kepadanya kalian akan balik. Itulah yang sering kalian sebut ketika mendengar berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat itu Bapak Ibu, kalau kita sadari, kita semua akan menangis, akan berpikir, hari ini si fulan yang meninggal, esok nama saya akan diumumkan oleh orang. Apa yang saya bawa saat itu?
Itu kalau kita berpikir Bapak Ibu itu bisa menangis. Kenapa? Yang terpikir andai saya seorang diri di dalam kubur nanti, tak ada orang yang paling dekat dengan saya pun, seorang diri ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, apa hendak saya jawab? Jangankan gelapnya di alam kubur, sempatlah mati PLN, listrik PLN ini agak 5 menit, sumpah serapah kita sudah banyak setiap hari. Betul? Apa juga lagi PLN ini dah bayar listrik setiap bulan dah kita. Padahal dia lupa alam ini, dia kadang-kadang dia hujannya lebat sehingga kabel listrik putus, ada kayu tumbang. Kadang-kadang air dia tak cukup untuk bisa memutar turbin tu, sehingga spanningnya sampai ke tempat kita. Itulah yang sering kami alami di Palas. Sebab kami di ujung aliran listrik. Maka kadang-kadang spanning tinggi, kadang rendah. Kebanyakan sering spanningnya rendah sebab di ujung. Penyakit orang di ujung itu ya sisa-sisa lah. Syukur-syukur dari pangkal sampai juga ke ujung. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mesti paham kita dengan alam ini, agar hidup ini kita tenang, menikmati, bergembira dan bersyukur. Kalau tidak, hidup ini kerja kita marah terus, mengumpat terus, menuduh Allah tidak adil, menuduh Allah ini tak sayang dengan kita. Padahal andailah kita merenung sedikit, paham kita, kalaulah tak ada Allah, tak bisa kita macam sekarang ini hidup. Itulah kiranya agaknya Bapak Ibu, di antara bukti bahawa Allah itu pasti ada. Al-Quran menyebutkan ada. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan sifat 20 itu tak ada itu. Apa itu sifat 20? Itu ciptaan manusia saja. Memang ciptaan manusia, tapi nalar manusia berfikir untuk mengenalkan kepada Allah. Sekitar 4 bulan yang lalu ada masuk WA ke saya. Orang bertanya, Ustaz, ini bagaimana cara menjawabnya Ustaz? Ada orang bilang tak ada sifat Allah bernama wujud. Saya suruh balikkan ke orang tadi. Allah itu kemungkinan 2, ada atau tidak ada. Kamu meyakini yang mana? Kalau meyakini ada itu bahasa Arabnya wujud. Kalau yakin ada, itulah wujud itu. Kalau tak yakin Allah ada, berarti tak ada. Engkau ini muslim atau ateis? Ngerti? Tanya lanjut, engkau ini muslim atau ateis? Muslim yakin adanya Allah, ateis tak yakin adanya Allah. Maka kalau bercakap itu renung-renungkan dan pikirkan apa yang hendak dicakap. Ini nampaknya orang tak paham apa yang dia cakap, sehingga dia mengatakan, apa betul Allah bersifat wujud? Padahal kalau dia paham Allah itu wajibul wujud, pasti ada. Selain Allah tak pasti ada. Kenapa? Selain Allah ciptaan. Kalau diciptakan Allah dia ada, tak diciptakan Allah dia tak ada. Sepakat tidak Bapak Ibu? Selain Allah itu tak ada yang pasti ada Bapak Ibu. Kenapa? Ciptaan. Yang namanya ciptaan, kalau diciptakan ada, tak diciptakan tak ada. Hanya Allah yang pasti ada. Sehingga kalau sempat orang mengatakan Allah itu wujud, itu sifatnya tak benar, jangan-jangan orang ini tak paham dengan yang dia cakap. Kita lanjut dengan diskusi sebelum kita salat isyraq. Silakan Bapak Ibu kalau ada bertanya. Silakan Bu. 6 menit. Oh 6 menit lagi. Jadi ini baru sifat wujud dari 20 sifat Allah. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menggambarkan, memikirkan bagaimana sifat Allah itu kita yakin. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan orang itu, padahal kan itu di dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku dengan perhatian, makanya itu aku bacakan. Tapi nyatanya sampai orang itu begitu nampaknya tidak ada lagi rasa Ramadan itu rasa benar. Kita terharu membaca itu Ustaz. Itu bagaimana cara kita memikirkan itu Ustaz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ke situ, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama kita mengajarkan nalar ini di antara fungsinya satu untuk meyakini.
Bagaimana kita yakin dengan Allah, yakin dengan Quran itu? Ada orang menyebut bahawa di Makkah, di Arab sana diutus seorang Nabi. Lalu apa kata orang lain? Siapa Nabi itu? Bagaimana dia? Saya ingin tahu dia. Datangilah Nabi tadi. Setelah datang pada Nabi tadi, tanya, engkau Nabi? Ya. Apa bukti engkau Nabi? Aku menyampaikan wahyu macam ini, macam itu, segala macam. Sudah itu apa kata dia? Kalau betul engkau Nabi, aku ingin uji engkau. Karena Nabi itu dia tak sama macam manusia lain. Apa mukjizat engkau? Apa kata Nabi? Engkau ingin mukjizat apa? Ditantang oleh orang, dia jawab, mukjizat apa yang kau mau? Coba belah bulan itu. Maka dia belahlah oleh Nabi bulan tadi, terbelahlah bulan tadi. Apa kata orang yang tadi mendengar ada Muhammad tadi? Oh, benar dia Nabi. Karena tak ada yang bisa membelah itu kecuali orang punya mukjizat saja. Lalu kata akal dia, saya sudah berjumpa dengan orangnya, saya sudah membuktikan dia punya mukjizat, beriman saya dengan dia, pasti dia Nabi ini. Itu guna akal pertama, untuk meyakini. Sehingga kalau yakin dengan Nabi, yakin dengan firman-Nya, ada Al-Quran. Kalau yakin dengan Quran, yakin dengan isi Quran, lalu kita taat dalam beragama. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, Quran dan hadis Nabi itu adalah penjelasan dari Nabi bersifat normatif. Dia tak penjelasan rinci, tinggal kita buat. Lalu akal kita berguna untuk membaca, menganalisa, bisa menyimpulkan. Akal kita fungsi begitu Bapak Ibu, untuk mengkaji, menganalisa, menyimpulkan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat kenyataan dan fakta, disitulah akal kita dia menyerah bahwa tak semuanya sejalan dengan akal. Alam ini diatur oleh yang maha segala-galanya, sehingga tak segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan nalar. Disitulah tunduk akal dia, ada Allah yang lebih hebat daripada saya. Maka kalaulah kita ukur-ukur nalar, buruh bekerja sehari-hari dari pagi sampai sore, berapa sekarang gaji tukang? Katakan tukang di sini. Keneknya berapa gaji sehari kita di Pekanbaru rata-rata tukang itu? Kenek 125. Berapa Pak? 100.000. 150 gaji tukang kenek itu. Kira-kira kalau direktur perusahaan berangkat ke kantor dia, pernah dia berlumur semen macam tukang tadi itu? Tapi kira-kira kalau Pekanbaru ni lah, anggap BSP, berapalah gajinya sebulan? Anggaplah 25 juta aja. Ini anggaplah. Saya tidak tahu sebenarnya. Cuma anggap je lah segitu gajinya. Kalau nalar kita, mestinya tukang lebih besar gajinya daripada direktur BSP itu. Kenapa? Kerja tukang itu lebih berat daripada direktur BSP itu. Capek fisik dia. Termasuk berzakat. Mestinya berzakat itu, petani yang menunggu padi, kalau kami di kampung itu, kalau bapak tanam padi cuma 2 kali setahun, paling banyak 3 kali setahun panen. Mestinya petani yang capek menunggu hujan lagi, tergantung dengan alam lagi, mereka tu tak perlu berzakat. Capek berkeringat mereka. Mestinya orang-orang kaya yang tak perlu ke sawah macam mereka, itulah yang wajib berzakat. Tapi petani ini kalau berzakat, begitu panen langsung keluar hasil, langsung keluar zakatnya. Orang kaya tunggu setahun baru dia berzakat. Ada nisab dan haul. Tak semuanya sejalan dengan nalar kita. Kira-kira kalau kita bandingkan orang muslim dengan orang kafir, mana yang kaya muslim dengan kafir semestinya? Menurut kita mestinya muslim. Muslim ni solat, orang kafir tak yakin dengan Tuhan, bahkan mengingkari Tuhan. Tapi kenyataan banyak orang kafir lebih kaya dibanding orang muslim. Pekanbaru je lah tengok. Betul? Jangan-jangan Pekanbaru ni punya orang kafir je semua ni. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, bahawa ternyata setelah melihat kenyataan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ni tak sejalan dengan nalar kita semua. Tapi Allah ingin jadikan Palestina ini adalah ujian bagi umat Islam. Kalian menengok tidak? Ini Palestina setiap saat terjadi dengan kalian.
Masih juga kalian tak bersyukur dengan hidup kalian. Masih juga kalian tidak mensyukur nikmat damai, nikmat tentram yang kalian rasakan sekarang. Palestina itu Bapak Ibu, orang berpuasa sekarang, kita bukan sulit berbuka, kita cuma tak sabar menunggu kapan waktu berbuka. Orang Palestina nanti entah bisa berbuka entah tidak, ada menu entah tidak, belum yakin mereka, belum tahu mereka entah berbuka dengan apa. Maka kadang-kadang kalau tengok pesawat itu dua kemungkinan mereka yakin. Satu, peluru akan jatuh. Yang kedua, bantuan jatuh diturunkan dari pesawat. Saking sulitnya logistik masuk ke daerah Gaza itu. Jadi ini ujian iman. Ustaz, kan mudah saja bagi Allah. Sejak dahulu orang berjuang mengalahkan Israel, Yahudi itu lagi. Kenapa tak menang saja? Kenapa tak Allah jadikan kun fayakun? Macam ketika pasukan Ababil, pasukan Abraha datang ke Makkah, datanglah pasukan dari burung Ababil, hancurlah Abraha tadi. Allah Subhanahu wa taala punya maksud di balik kenapa Palestina itu tak juga selesai-selesai. Kalau ditanya, bisakah umat Islam mengalahkan Palestina? Bisa. Apa buktinya? Umar bin Khattab dahulu, Salahuddin Al-Ayyubi dahulu sudah pernah mengalahkan. Tapi kenapa sekarang belum juga? Allah ingin memberikan pelajaran-pelajaran lain dari kejadian Palestina kepada kita. Itu agaknya, Bu. Bukan karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berarti kita berdoa ni doa tak makbul. Bukan. Anda di balik itu yang Allah inginkan daripada sekadar mengabulkan doa-doa kita. Karena kalaulah tak ada kasus Palestina itu, mungkin sampai sekarang orang tak belajar bahwa perang saudara tak pernah membuat kita menang, bahwa perang saudara tak pernah membuat kita kuat, bahwa perang saudara atau berbeda-beda di antara sesama kita, hati kita tak rukun, hubungan kekerabatan, hubungan kedekatan sesama muslim kita tak dekat, tak pernah membuat kita kuat kalau itu semua kita abaikan. Jadi Palestina ini adalah bagian daripada pelajaran yang Allah sisakan secara kasat mata yang ada di depan kita untuk kita banyak belajar dengan itu. Itu diantaranya, Bu. Karena kalau Allah mau, jangankan sekedar menyelesaikan Palestina, Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang sulit nalar orang mengkaji itu bisa bagi Allah. Kan masih ingat Bapak Ibu Abraha dulu? Itu sebentar saja dengan pasukan Ababil itu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sijil itu kalau kata para ulama tafsir itu bara datang dari neraka. Yang kalau kita merenung Bapak Ibu, ini bara ini aneh. Dibawa dengan kaki burung yang kecil, dengan paruh burung yang kecil, itu tak mematikan. Tapi sampai ke gajah yang besar, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Coba tengok kalau ada daun kita dimakan ulat. Kira-kira macam itu gambarannya. Gajah yang besar dengan sijil tadi itu, batu yang kecil tadi, oh hancur, hangus. Tapi burung yang kecil tak hangus membawa batu itu. Kenapa itu terjadi? Mestinya nalar kita, burung tu dahulu habis hangus dibanding gajah. Kenapa itu terjadi? Dia tak sejalan dengan nalar kita, tapi sejalan dengan aturan Allah, sejalan dengan kudrah dan iradah Allah. Itulah kira-kira agaknya jawabannya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan? Kita cukupkan karena besok masih ada pengajian. Kalaulah kita lama-lama pengajian kita sampai zuhur hari ini, besok jangan-jangan Ibu tak mau lagi pengajian. Selama Ramadan subuh insya-Allah ada pengajian. Soal ustaz datang atau tidak, insya-Allah datang juga. Maka Pak Rifai membaca Al-Quran sampai surat Fatir, dia berhenti sebentar pada surat Qul huwallahu ahad. Kalau sempat nampak ustaz tak datang, jangan khawatir, insya-Allah dia datang juga meskipun terlambat. Nah itu. Jadi insya-Allah setiap subuh ada pengajian sampai akhir Ramadan nanti. Cuma tinggal Bapak Ibu mau datang atau tidak, mau dapat ilmu atau tidak, dapat pencerahan atau tidak. Ini kan nampaknya macam bercakap-cakap saja, tapi insya Allah berpikir juga kita. Maka pesan yang ingin saya sampaikan pagi hari ini adalah, Bapak Ibu, anak kita tolong diulang-ulang, diingat-ingatkan, dibawa-bawa untuk dia yakin dengan Tuhan dia.
agar hidup ini dia tak sepuas dia, semau dia, tapi dia mengenal Tuhan, lalu hidup dengan aturan Tuhan, dan hidup ini punya kendali, punya kontrol. Dia yakin dia akan kembali kepada Allah, sehingga ketika kembali kepada Allah, semoga semua kita husnul khatimah. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu, orang ini semuanya mau kaya, mau miskin, mati juga ujungnya. Mau sejahtera, mau tidak sejahtera, mati juga ujungnya. Maka semua kita mari berfikir, saat saya balik apa yang hendak saya bawa. Jangan sekadar berfikir bahwa yang penting sekarang bisa makan, sekarang bisa punya rumah. Jangan sekedar itu. Kenapa? Kalau sekedar itu, yang lebih hina daripada kita lebih bisa untuk itu. Banyak hewan-hewan tak pernah berfikir dia punya juga pasangan hidup, punya juga anak, punya juga tempat tinggal. Tapi tak sekedar itu hidup kita. Hidup kita ini untuk bagaimana balik kepada Allah, ada bekal yang kita bawa pulang untuk berjumpa dengan Allah nanti. Maka ini Ramadan, kesempatan kita berbuat baik banyak. Sempat-sempatkanlah berbuat baik. Tak sempat ke tempat yang jauh, di tempat yang dekat, di masjid kita saja. Sediakan perbukaan, sediakan Quran, sediakan untuk orang sahur nanti i'tikaf, sediakan apa saja yang buat anak yatim bahagia, orang duafa bahagia, salurkan sedekah kita, zakat kita, infak wakaf kita, yang dia balik untuk kita semua. Jangan berfikir bahawa ketika kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, itu sekadar keluar orang beruntung saja. Itu akan balik untuk kita semua. Semua kebaikan yang pernah kita buat akan balik untuk kita semua. Inilah yang ingin saya tuju pengajian kita malam pagi hari ini, agar kita yakin dengan Allah, yakin beramal soleh. Amal soleh akan balik untuk kita semua. Di akhirat nanti tak ada amal soleh yang dia sia-sia, akan berguna meskipun sebesar biji zarah. Makanya Quran mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sebaliknya, kezaliman atau menyakiti orang sekecil apapun tolong dihindari, karena akan jangan-jangan menjadi sandungan di akhirat nanti. Di ujung sekali, nanti sore insya-Allah ada berbuka bersama di pesantren Nurul Azhar bersama Ustaz Abdul Somad. Kita mulai jam 6 sore membaca surah At-Takatsur sama-sama sampai surah Ad-Duha sebagai khatam Al-Quran. Setelah asar santri baca Al-Quran. Kita yang ramai-ramai ini surah At-Takatsur sampai An-Nas kita baca sama-sama. Setelah itu khatam Quran, doa dipimpin Ustaz Somad. Kita berbuka. Setelah itu solat Isya, solat Tarawih, solat Witir. Kemudian Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad di pesantren Nurul Azhar di Palas. Kalau kita ambil jalan ini sampai jalan Siak itu, Siak 2, berputar sedikit, terus ke ujung. Jangan terus-terus ke sana sampai ke Medan nanti. Sampai di sebelum Simpang Bingung bisa masuk ke jalan Padat Karya belok kiri. Setelah pastor itu belok kiri terus ke sana. Setelah kantor camat terus lagi ke sana. Nanti nampak pelang TPU Palas, ada juga pesantren Nurul Azhar, masuk ke Jalan Tengku Mahmud. Silakan Bapak Ibu siapapun hendak hadir berbuka bersama hari ini mulai jam 6 sampai nanti mudah-mudahan jam 10 sudah selesai semua kegiatan bersama Ustaz Abdul Somad di pesantren Nurul Azhar. Yang mau datang dengan bawa menu masing-masing untuk berbuka silakan. Kami sediakan 1000 porsi untuk berbuka masyarakat yang datang. Semalam ada juga yang menyediakan, kami langsung antar nasi Ustaz. Lebih dari 200 yang mengatakan kami antar nasi langsung Ustaz. Berarti ada lebih 1200 yang nanti untuk berbuka. Kalau tak datang Bapak Ibu tak habis sama kami nanti. Karena kami sedikit pesantren itu cuma orang cuma 90. Ini menunya lebih 1200. Kalau tak datang Bapak Ibu tak habis mubazir. Jadi silakan datang nanti. Kalau ingin bawa menu sendiri silakan, ingin datang dengan menu yang sudah ada silakan. Cuma karena kita solat sediakan di atas terpal, saran saya tolong bawa alat solat, sajadah kah atau tikar kah atau apa saja, supaya nanti nyaman ketika sujud dengan alat solat masing-masing. InsyaAllah poinnya perbukaan kami sediakan 1000 porsi lebih. Yang mau datang dengan perbukaan masing-masing silakan. Ingin menambahkan perbukaan pun silakan. Ingin bersedekah uang pun silakan. Yang penting Bapak Ibu datang berbukanya yang perlu. Berjumpa-jumpa kita silaturahim di pesantren Nurul Azhar. Terima kasih. Ini undang terbuka untuk semuanya. Jadi silakan ajak keluarga, ajak sahabat, siapa saja yang mau diajak, ajak bersama-sama untuk datang berbuka. Sehingga tak terbatas yang mendengar saja, silakan yang lain juga datang. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.